إلى هذه النية ولكنة صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله هو إلى إخوانه من الأنبياء المرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر Imam Junaid al-Baghdadi وخصوصا yang santri Malim Syahib Abdul Halim Wablus Ramam Baik Kebirum Wajwa Jumba Durati Malim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma' wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi wassama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiros salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah, insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Pada kajian yang lalu telah dibahas tentang rubba umrit tasa'as amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qalilatin amaduhu kasiratin amdaduhu, yakni ada kalanya umur atau usia yang panjang, yang lanjut masanya, tetapi sedikit sekali manfaatnya. Di sisi lain ada juga umur itu sangat singkat atau pendek masanya, tetapi banyak atau besar manfaatnya. Itulah umur yang diberikan oleh Allah dalam bentuk karunia, yaitu anugerah atau minnah. Semoga umur kita panjang dan juga banyak sekali manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, kemudian kita akan melanjutkan pada kajian berikutnya. Mu'alif menjelaskan memburika lahu fi umrihi adroka fi basirim minaz zamani minnanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawairil ibadati wala talhaquhu isaratuhu, yakni memburika lahu fi umri, yakni siapapun yang diberi berkah umur atau usianya, maka tentunya mereka dapat mencapai dalam masa yang singkat dari kurnia Allah yang tidak dapat dihitung oleh kata-kata mala yadkhulu tahta dawairil ibadati, yakni dan tidak dapat dikejar oleh isyarat, ya,
dalam bentuk isyarat, yakni tidak terhitung dan tidak terbatas. Usia atau umur yang berkah itu ialah jika Allah memberi kesadaran terhadap seorang untuk menggunakan kesempatan umur itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu tanda-tanda anugerah dalam bentuk umur. Sementara banyak orang yang tidak sadar tentang umurnya. Ada orang yang umurnya sudah lanjut, tapi kelakuannya sama seperti anak-anak yang baru gede gitu loh. Atau mungkin sebaliknya, ada anak yang umurnya adalah masih dini, tapi ia adalah sudah istimewa. Kita bisa flashback, kita bisa kembali kepada masa lalu. Sebut saja, untuk saya sendiri saja. Ini bukan bukan dalam bentuk dalam bentuk ujub atau yang disebut narsis, tapi saya meriwen. Ya alhamdulillah, anugerah Allah begitu berlimpah dalam perjalanan umur. Wallahu a'lam. Mungkinkah dalam tanda kutip Allah telah memilih saya untuk menjadi obor atau penerang? Yang pasti ialah saya dijadikan sebagai bapak di antara kalian semua, yaitu bapak ruhaniah kalian, dan kalian adalah sebagai anak-anak ruhaniah bapak. Dalam hal ini, coba seperti meriwen saja. Rasanya satu perjalanan itu begitu dahsyatnya, begitu juga jungkir baliknya, begitu juga ya sangat, ya mungkin kalau dalam kehidupan itu disebut fluktuatif ya. Ini sebelum kami jelaskan lebih jauh, coba bikin. Itu baru kucing ya, kaget ya, apalagi jin kalian. Udah nggak ada kucingnya, nah kucing mau ikut ngaji, nah, dah kita lanjutkan. Coba, saya ditakdirkan waktu kecil dilalahnya, ini dilalahnya. Kalau diingat-ingat, saya juga terkadang takjub. Kenapa pada saat saya umur di bawah rata-rata, sebut saja umur 7 atau di bawah lagi deh, 6 tahun. Saya disuruh sekolah SD nggak mau. Tapi bukan nggak mau karena bandel, punya alasan. Saya tidak mau jadi orang kafir. Sehingga pada saat itu, saya sama sekali tidak menulis dengan tulisan Latin. Dan berbetulan juga memang di keluarga kami kalau surat menyurat bahkan sampai sekarang pun adalah tetap dengan tulisan Arab. Karena kalau dari Mbah Ibrahim itu, bapaknya Mbah Ibrahim juga bersumpah haram anak cucunya itu menjadi PNS. Mungkin karena dirinya merasa waktu itu ya semacam kayak tobat deh, jadi waktu itu karena namanya jadi menteri hutan dulu tuh ya, menteri hutan, makanya julukannya namanya Wahel. Wahel itu Wahel itu kalau di tempat lain itu semacam kepala atau yang memelihara atau kepala perhutanan di sekitar itu. Jadi
dia merasa jenuh, merasa terpenjara kehidupannya gitu, maka anak-anaknya dipesantrenkan semua, dan dia bersumpah, jangan sampai anak keturunanku berikutnya adalah menjadi pegawai negeri. Tapi sampai cucu cicit kelihatannya mandi itu sumpahnya, karena buktinya nggak ada yang menjadi pegawai negeri gitu loh. Ya, itu wallahu alam. Terlepas dari itu, kita tidak berbicara itu ya. Nah, itu buyut saya berarti. Jadi kalau berbicara ningrat darah biru ya, ningrat darah biru karena memang dari itu adalah dari keraton ini dan selanjutnya. Saya tidak membicarakan itu. Naudzubillah min dzalik. Artinya genetik itu tidak penting, karena yang penting itu adalah di mana sikap hati dan jiwa, kesolehan itu yang paling penting. Nah, pada saat itu saya ditawarin dan ditarik oleh ibu saya, emak saya, itu untuk sekolah, enggak mau. Saya lebih baik madrasah, pesantren yang sekarang menjadi pesantren Al-Falah. Nah, itu loh, namanya Al-Falah dari dulu itu loh. Dan ngaji di Mbak Ibrahim, dan meneruskan saya nyantri ngaji kitab-kitab kuning itu adalah di Kiai Suryani, yaitu mantunya Mbak Ibrahim. Jadi kalau pesantren resmi keluar enggak gitu. Karena pada saat Mbak Ibrahim sudah tidak ada, saya melanjutkannya di situ. Nah, maksud saya pada saat umur segitu saja saya sudah tidak mau, alasannya itu. Bahkan saya menuding, saya kepengen seperti ya kayak Mbah gitu loh, kayak Mbah Ibrahim gitu loh. Itu sebagai salah satu contoh, sehingga dalam hari-harinya saya umuran kecil itu hanya cucu satu-satunya saya yang selalu ikut ngaji di samping Mbah Ibrahim. Ini mungkin cucu-cucu yang lain yang seliting dengan saya mendengarkan pasti mereka juga tahu, nah itu loh, atau anak-anaknya. Saya, bahkan anak-anaknya tidak. Dia sibuk masing-masing. Saya malah selalu duduk bareng itu sama kakeknya Pepi tuh. Kakeknya Pepi itu berarti kakek mantunya Likin tuh. Namanya Maktub, dan itu selitingnya Maktub CS gitu loh. Itu malah saya dibecandain gitu loh. Saya kecil, mungkin Salikin paling terkecil andai saja pada saat itu dengan pengajian yang seperti ini. Banyak itu, karena Mbah itu adalah ngaji tiap ini. Untuk laki-laki tiap Senin dan Kamis, untuk perempuan tiap hari Ahad dan Rabu, dan selalu dari jam 9 pagi sampai menjelang zuhur. Nah, kemudian kalau torekotnya ialah setiap malam Sabtu. Malam Sabtu sampai pagi itu adalah torekoh. Nah, yang kami maksud, saya tidak sama sekali akhirnya sekolah SD dan sebagainya. Bahkan saya mendapatkan ijazah dari MI saja, saya gunting, saya sobek. Karena saya punya keyakinan ini nggak penting, nggak penting. Makanya saya sobek. Kalau berbicara Allah memberikan anugerah, itu ya dahsyat lah, artinya kecerdasan di atas rata-rata untuk pada zamannya itu, karena pernah dites aljabar dan sebagainya. Ini maksud kami adalah anugerah ya, itu sebagai contoh anugerah. Nah, sampai berproses sampai saya harus jalan keluar dari kampung ke Jakarta, dan itu sendiri. Tidak saya bergantung kepada teman-teman. Biasanya kalau orang merantau itu kelompok-kelompokan, kayak apa tuh namanya, kayak ikan. Coba kalian perhatikan. Kalau kalian ketemu tukang jahit, mesti dari Garut. Ini contohnya sumpamanya, tukang kredit maksudnya. Kalau orang tukang ini mesti dari kelompoknya, karena memang datang itu adalah saling membawa, kemudian saling berkelompok. Saya tidak. Saya memisah, dan saya tidak mau
menyatu kepada mereka karena saya pikir saya punya misi dan tujuan tersendiri. Sehingga saya tunduk jalan, sambil jalan saya berpikir dan saya berpikir, kemudian saya semacam kayak dialog dengan Allah, dengan perjalanan dan selalu perjalanan. Saya katakan kalau mbah saya adalah pergi dari dunia meninggalkan jejak, yaitu adalah sebuah majelis di sana dan murid-murid. Terus saya katakan dalam diri saya, terus saya apa? Karena saya tidak punya apa-apa, kecuali harus saya mengabdi. Kemudian hingga sampai proses, saya akhirnya mengklaim pada saat itu secara lahiriah, saya mau jadi karyawan Allah. Karena saya punya keyakinan, jadi karyawan manusia saja, apabila dicintai oleh ownernya, oleh bosnya, sejahtera. Bagaimana kalau saya jadi karyawan Allah, kemudian Allah mencintai saya? Nah, sampai akhirnya daerah sini, saya masih umur sangat amat muda kalau berbicara. Tapi saya sudah berkiprah, bahkan di daerah Tasik, di mana segala, itu umur di bawah rata-rata. Kalau saya berbicara di daerah Tasik, itu umur di bawah rata-rata semuanya. Artinya, sampai akhirnya saya sampai ke sini pun, ini majelis jadi, itu saya masih di umur di bawah 30-an berarti. Majelis ini jadi, dan saya sampai ketemu dengan Herlina Kasim, kemudian mendirikan di sana itu sebuah yayasan, tapi bukan tujuan saya. Akhirnya saya lebih menyerahkan kepada masyarakat. Pada saat Pak Kasim menawarkan, ya kumpulkan aja masyarakat, serahkan aja ke masyarakat, karena Pak Kasim juga nggak akan mungkin percaya menyerahkan sepenuhnya kepada saya. Karena apabila menyerahkan sepenuhnya kepada saya akan kelola sesuai dengan misi saya. Nah, ya udah kalau gitu masyarakat itu yayasan Al-Muqassim, gitu. Dan itu cikal bakalnya itu saya dengan Herlina, nah itu dengan tanah 10.000 meter gitu ya, yang harus dibagi. Itu contoh. Jadi memang bukan saya, sempat murid-murid juga ada di sana, pada ngaji di sana, ya tapi hampa. Ngaji di masjid Al-Qasim itu, mungkin ada yang pernah ikut, ya hampa. Karena apa? Karena masih ada yang artinya saya itu ada di bawah tekanan, dalam tanda kutip tekanan di sini. Saya akan mikir kalau mau saya berbicara ini, saya akan berbicara apa dan sebagainya. Jadi dibayang-bayangi. Nah, saya tidak akan mungkin bisa semacam itu. Oleh karenanya salah satunya adalah sampai di sini hingga sekarang, inilah yang tujuan kami, mengumpulkan anak-anak rohaniaku hingga sampai kumpul sepenuhnya. Kalau sudah clear semua kumpul, baru saya harus pergi ke tempat lain. Nah, umur yang singkat ini, alhamdulillah, itu adalah umur yang singkat ini, yang namanya umur di dunia ini 60 sampai 70 tahun itu masuk golongan singkat. Karena kalau kita hitung umur-umur orang-orang terdahulu seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, itu umurnya ratusan tahun. Nah, kita adalah umur termasuk singkat. Jadi umur yang singkat seperti prosesnya dengan berbagai macam dan lain sebagainya, nyaris kami dan saya merasakan itu begitu dahsyatnya umur-umur di dalam perjalanan umur, ya ada deritanya, tapi semua penderitaan itu menjadi nikmat apabila kita pandang semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Goncangan apapun akan menjadi nikmat, akan menjadi energi kalau kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menguatkan prinsip saya, barangkali kalian pegang, kalian semua pegang, prinsip saya ialah apa? Satu, yang terpenting Allah tahu bahwa saya itu ada di jalan yang benar dan yakin bahwa Allah itu suka terhadap saya. Masa bodoh orang 100 orang, 1000 orang, bahkan sedunia sekalipun gak suka denganku, gak masalah. Karena itu adalah mereka secara lahiriah. Walau tetap pandangannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu spirit perjuangan.
Jadi kalau kalian seumpamanya di dalam perjuangan dan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang singkat, masih nengok kiri kanan, masih ini dan itu, masih karena A karena B, kalian ngaji di Akmalia kemudian juga orang mengatakan A atau B kemudian kalian goyah, itu bukan bukan jiwa pejuang-pejuang orang-orang yang fafirru ilallah, yang sedang bergegas menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kembali lagi kepada umur. Umur kita adalah singkat. Manfaatkan yang singkat ini untuk tetap di jalan Allah dalam pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya ceritakan proses perjalanan saya. Begitu perjalanan itulah kalian jangan melihat posisi sekarang, perjuangan yang begitu dahsyat jungkir baliknya. Nah, kalau tidak karena anugerah Allah dan kekuatan Allah, saya ulangi lagi sekali lagi, ialah bahwa saya tidak akan mungkin duduk di sini. Karena Allah memberikan anugerah. Itulah yang disebut anugerah umur. Jadi tanda-tandanya anugerah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang penuh dengan berkah, ialah di mana umur itu orang tersebut selalu dalam istiqomah menjalankan apa yang ia atau apa yang telah ditugaskan atau dijadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya mencari dan mengetahui ini kita tuh ditugaskan oleh Allah untuk apa? Itu persoalannya. Kalian merasakan kalau berbicara istiqomah, saya mencari anak-anak ruhaniah dengan media pengajian ini, itu rasanya kalian merasakan, kalian tahu. Oleh karenanya saya tidak ada istilah pengajian libur, kecuali hari-hari besar yang memang harus libur. Contohnya Rabu besok, malam Rabu ya tidak ada pengajian. Kan begitu. Kenapa? Karena berbetulan pas malam Rabunya itu ialah di Indonesia malam Rabu besok kan ya, takbiran. Apa kita mau terus ngaji? Orang takbiran kita ngaji, nanti orang-orang malah tambah mengatakan sesat gitu kan. Repot lagi kan, ngaji di mana. Nah, kemudian hari-hari tasyrik. Berarti kalau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sebenarnya masih tasyrik. Biasanya libur. Nah, sekarang saya tawarkan, malam Sabtu depan itu mau libur atau mau ngaji? Ngaji aja. Benar ya? Tetap akan saya adakan pengajian. Ya, itu berarti ini untuk pertama kalinya hari tasyrik terakhir yang ada pengajian. Karena udah terakhir, nggak apa-apa. Artinya korban udah korban lah. Kalau nggak bisa korban ya dikorbankan. Ya. Nah, kebetulan ini sekaligus Bapak memberikan pengumuman juga untuk kalian. Berbetulan ini tanggal 1 Zulhijjah itu sudah berselisih dengan Saudi Arabia di Indonesia. Indonesia, Malaysia itu biasa itu ada sama, itu adalah berselisih. Bagaimana memposisikannya? Kalau dulu saya itu berpatokan kepada hadis, bahkan kepada fikih yang disebut fikih Ahlus Sunnah itu ialah imam mazhab yang 4 gitu loh. Salah satu di antara kitabnya Fathul Qadir contohnya, ya kitab-kitab itu atau kitab-kitab fikih itu menjelaskan apabila satu daerah, sebut saja daerah timur atau barat, kalau daerah timur atau daerah barat itu melihat hilal, ru'yatul hilal, maka yang di wilayah timur harus ngikutin yang barat.
Begitu juga yang di timur, apabila timur itulah lebih dulu melihat hilal, maka yang di wilayah barat itu pun harus mengikutinya. Itu fikih, mulai dari Imam Hanafi, Imam Hambali, dan itu semua itu menyatakan semacam itu. Salah satu di antaranya kitab Fathul Qadir itu yaitu dari Imam Hanafi. Nah, saya nggak membacakan Arabnya ya, sengaja ya. Kemudian kalau di dalam hadis sudah jelas tentang ru'yatul hilal, yaitu apabila melihat satu hilal ru'yah gitu, fasumu, berpuasa. Apabila melihat hilal lagi, iftar, berbuka gitu. Itu kalau patokannya. Kalau di dalam Al-Qur'an tentang yas'alunaka anil ahillah gitu, yaitu mereka tanya tentang hilal, katakan bahwa hilal itulah sebagai patokan ukuran untuk ibadah haji maupun puasa-puasa atau ukuran atau awal bulan gitu loh. Itu persoalannya. Nah, yang menjadi persoalan utama di sini supaya kalian jelas ya, di Indonesia mungkin karena situasi dan ini adalah sudah perubahan alam yang sedemikian rupa, posisi hilal itu adalah di bawah ufuk, yaitu 0 sekian derajat itu apa? Jadi artinya masih jauh di bawah ufuk. Yang berarti tidak mungkin bisa terlihat karena posisi matahari kita itu sekarang sedang ada di daerah wilayah utara. Hisab, nih supaya kalian, hisab itu pada dasarnya kalau disebut hisab itu kalau kaidahnya al-hisabu qat'i. Hisab itu sebenarnya udah putus, jazam sebenarnya. Tapi hisab itu adalah untuk memandu supaya mengetahui lintang keberapa dan garis keberapa, derajat keberapa atau sisi sudut keberapa hilal itu ada. Sedangkan patokan utamanya di dalam Islam itu ialah ru'yatul hilal. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kalau tidak bisa ru'yah, ya berarti tidak bisa. Nah, di Indonesia karena pada tanggal 11 itu belum bisa ru'yah, maka tidak mungkin tanggal 12 Agustusnya itu adalah tanggal 1. Tapi ternyata di Jazirah Arab itu sudah melihat hilal itu di atas rata-rata di atas ufuk itu ialah kurang lebih sekitar 2 derajat dan lamanya 37 menit. Ini kan persoalan. Seharusnya kalau tidak terbelenggu oleh sistem negara, harusnya Indonesia manapun ngikut langsung. Karena efeknya ialah akan menjadi persoalan. Contoh, puasa sunnah Arafah. Itu kalian tidak boleh puasanya itu hari Selasa. Karena Arafah itu berarti hari Senin, besok. Tanggal 9-nya. Karena biasa Arafah, puasa sunnah Arafah, berarti kalau sudah Arafah, 9 Zulhijjah, paginya, berarti 10 itu sudah Id. Ini persoalan. Nah itu loh. Ini kan ribet. Nah, maka Bapak memutuskan kalau dari dulu, waktu adalah sekupnya, tidak membawai munasik-munasik yang banyak di sana-sana, Bapak tetap mengadakan. Makanya di Akmaliyah itu selalu berselisih. Belum pernah Akmaliyah berselisih dengan Jazirah Arab dalam hal Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri boleh, nggak apa-apa berselisih dengan Arab. Karena ini menyangkut tentang ibadah haji untuk seluruh umat. Dan yang beribu-ribu, juta bahkan umat Islam yang ibadah haji di sana. Lalu bagaimana posisi kita? Terlambat umpamanya. Ini persoalan.
Ini kredit sebenarnya. Tapi kembali lagi, kalau kaidahnya pakai kaidah lokal, memang kita tak mengapa. Maka yang paling baik akhirnya Bapak mengambil jalan tengah untuk kalian semua, untuk yang mendengarkan juga untuk di wilayah timur, luar Jabodetabek, kami sarankan kepada kalian tetap mengakui tentang ritual dan manasik yang ada di Makkatul Mukarramah, berarti kita tidak akan melaksanakan sunnah Arafah itu pada hari Selasa. Tidak. Kalian boleh sunnah puasa sunnah itu di hari Senin, sunnah Arafah. Kemudian di hari Selasanya kita clearkan untuk mengambil manfaat supaya kita bertasamu, artinya bertoleransi antara satu dengan yang lainnya, maka kita adakan sholat idnya hari Rabu. Tapi hari Selasa kita tetap anggap 0, tidak ada, puasa sunnah pun tidak. Jadi kita tetap ada pada posisi yang sebenarnya ialah hari Selasa. Kita hanya melakukan karena persoalannya ini hanya sekedar sunnah. Sholat id kan sunnah bukan wajib. Jangan sampai sunnah menyebabkan perpecahan di antara kita. Saya hanya kasihan dan sayang terhadap saudara-saudara kalian, anak-anakku yang jauh-jauh di sana. Pada saat mereka mengadakan id sendiri, sementara adalah satu kampung tidak, kan nyeleneh sendiri akhirnya, seumpamanya. Jadi kasihan. Oleh karena itu tetap mengadakan id hari Rabu, tapi kita mengakui bahwa Arafah adalah hari Senin. Id enggak ada masalah. Orang enggak sholat id juga enggak dosa kok. Kan begitu persoalannya ya. Jadi Bapak ulangi lagi, itu sebagai salah satu contoh pada saat sholat id ialah kita tetap hari hari Rabu, sedangkan hari Arafah kita sholat puasa sunnah Arafah ialah hari Senin. Hari Selasa clear, sudah tidak melakukan apapun. Itu ya. Nah, udah jelas. Anak-anakku semuanya, kemudian kalian bagi yang mampu dan melakukan kurban, silahkan berkurban. Kurban tidak ada batas. Ya. Bersyukur kalau kalian bisa 7 kali berturut-turut. Tiap tahun sampai 7 tahun semuanya. Kemudian setelah 7 tahun itu kalian nanti ulang lagi dari awal lagi, itu juga bisa. Karena itu punya keistimewaan tersendiri. Nanti kalau ada tanya jawab baru Bapak akan jelaskan. Anak-anakku semuanya, yang kita sedang bahas ialah umur. Ya. Kesadaran kita di dalam melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang notabene umur kita itulah sangat singkat. Namun kita bisa lihat tanda-tanda umur yang diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang yang mendapatkan karunia di dalam umurnya itu. Apa karunia yang di dalam umur itu? Orang yang mempunyai karunia dari Allah umur tersebut, di mana ia telah diset oleh Allah dari kecil. Itu biasanya dari kecil ini kalau orang-orang yang diistimewakan oleh Allah yang memang ini adalah bibit yang memang dijadikan oleh Allah Habibullah, yang akan menjadi obor, yang akan menjadi, itu diset dari kecil. Diset dari kecil sehingga di luar daripada kebiasaan. Kalau berbicara seperti Bapak jelaskan tadi, kalau saya hitung-hitungan seumpamanya, kalau saya lahir 61, berarti tahun 90 itu baru 29. Itu sudah jadi majelis.
dan dakwah keliling di mana-mana. Saya di Tasik tahun 80 sebelum ada, berarti umur 19 saya sudah keliling. Umur bahkan di bawah 19 saya sudah dakwah tauhid dan sebagainya. Umur 15 saya sudah faham dan mengerti bahkan liqa Allah. Itu kan khusus. Jangan sampai kalian kemudian saya pengen seperti Bapak, awas loh. Nah, itu tidak, beda ya. Ini ngeset, ini umur yang penuh dengan karunia. Nah, sudah kita lanjutkan. Jadi kembali kepada diri kita, umur yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu umur yang diistimewakan. Nah, pada saat kalian diberikan ada giroh, ada gairah, ada semangat, ada senang, ada kerinduan untuk selalu mengkaji ilmu Allah, kemudian untuk berjalan menuju kepada Allah, maka peliharalah karena itu sedang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di dalam umurnya yang singkat tersebut. Apabila tidak dipelihara dengan istiqomah, sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, dalam hal ini kalian boleh contoh tentang Bapak, bahwa Bapak selalu istiqomah dan komitmen. Seperti Bapak duduk di sini, tidak ada istilah prek pengajian. Apapun yang terjadi, kalau saya memeraikan secara pribadi pengajian, berarti saya harus sudah putus dari urusan dunia. Dan putus juga dengan dunia ini. Bahkan sampai saya menyatakan waktu masih ada orang tua, kendati pun orang tua saya meninggal dunia sekalipun, saya tetap akan mengajar dulu. Setelah selesai, tugas saya ini, baru saya akan selesaikan urusan orang tua yang meninggal. Dan itu dibuktikan oleh Allah. Diuji langsung. Kalian paham gak? Saat hari Sabtu, kemudian hari Ahad, saya itu langsung ke Brebes, ke Tegal. Ibu saya, mak saya ini adalah sedang koma. Dan udah gak bisa apa-apa, gak bisa, udah koma. Karena saat itu jatuh koma, kemudian bawa rumah sakit dan di ruang ICU. Di Rumah Sakit Islam Tegal. Nah, setelah itu, ternyata ya, terus bertambah-tambah dah. Setelah bertambah-tambah, makin jadi hari Selasanya saya akhirnya memutuskan, karena ingat saya harus pulang ke Jakarta, karena malam Rabunya ini adalah saya harus ngaji. Saya ngaji. Ternyata juga ada saudara atau saudara kalian, keluarga yang dari sana yang sengaja ke Jakarta kepengen ketemu Bapak. Sampai saya nggak saya layani, yaitu Wiwin apa-apa itu. Setelah malam Rabu, setelah pengajian ini selesai, saya langsung ke sana lagi. Ke Jakarta, ke Tegal lagi. Dan akhirnya beliau adalah wafat di pagi harinya. Yaitu pada saat sekitar jam 5-an lah, jam 5, jam 6 gitu. Itu meninggalnya. Itu sebagai contoh. Andai saja saya adalah tidak komitmen dan tidak istiqomah, saya sudah batal menjadi bapak di antara kalian semua. Yaitu contohnya pada hari Rabu waktu itu saya sudahlah tanggung, malas ini juga ngurusin orang tua, sama saja. Kan bisa jadi begitu. Kan orang tua lagi sakratul maut, masa iya sih ditinggal? Kan bisa jadi begitu. Beda. Ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan istrinya, dengan pamannya, dengan berbagai macam, termasuk anak-anaknya yang meninggal duluan, dan masih banyak lagi hal-hal lain, ujian dan cobaannya. Tapi kembali lagi, itu juga karena anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat karunia itu datang, kalian jangan sia-siakan. Kalau kalian sudah mendapatkan kenikmatan, kalian duduk ngaji, jangan sia-siakan. Jangan coba-coba kalian
berdamai dengan setan yang ada di dalam diri kalian. Pada saat kalian berdamai dengan setan, pertama, ya sudahlah, saya pikir ini juga urusan keluarga dan sangat penting sekali, ngajikan tiap minggu, tiap malam Sabtu. Kalau ini kan belum tentu, berdamai sekali itu. Clear? Kena kalian. Berikutnya lagi, kena lagi. Berikutnya lagi 3 kali, 4 kali, enak, nyaman, dan tidak terasa kalian beban. Dan akhirnya kalian suka-suka. Itu kalian tandanya tidak memelihara karunia anugerah Allah dalam umur itu. Kalau kalian sudah diberikan kekuatan oleh Allah, jangan ada kompromi. Pokoknya saya adalah waktunya ngaji sampai umur saya terakhir. Selesai, clear. Tidak ada istilah ngaji itu tamat. Tidak ada istilah menuntut ilmu itu tamat dalam urusan agama. Kita sama-sama, kalau kalian sudah tidak mau menuntut ilmu di dalam umur maksudnya hidup kalian, ya sudah berarti kalian harus jadi guru. Kalau kalian tidak mau jadi guru, ya kalian jadi murid. Kita tuh bersinergi antara guru dengan murid, antara orang tua dengan anak. Kalau tidak mau jadi anak, jadi orang tua. Kalau tidak mau jadi orang tua, jadi anak. Kalau tidak mau jadi murid, jadi guru. Kalau tidak mau jadi salikin, jadi mursid. Kalau tidak mau jadi mursyid, ya jadi salikin. Hanya itu pilihannya. Tidak ada pilihan kalian tidak ngaji. Tidak ada pilihan kalian untuk tidak di jalan Allah. Karena semua ini adalah demi untuk kita dan perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahkan. Makanya akhirnya disebutkan al-istiqomatu khairun min alfin karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Maka istiqomah tersebut ialah salah satu di antara tanda-tanda umur yang mendapatkan anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami kehendaki. Jadi jangan sia-siakan umur tersebut. Jangan kita hanya bisa meminta Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkan umurku, tetapi tidak bermanfaat sama sekali. Ya Allah panjangkan umurku di jalanmu, jika aku tidak bermanfaat untukmu dan di jalanmu, maka lebih baik engkau ambil sekarang ya Allah. Ini adalah doanya orang yang sok tahu. Kenapa? Ngatur Allah. Emang Allah mau? Gitu. Ya enak sih kita ngomong, ya Allah kalau umur saya gak bermanfaat lebih baik sekarang-karang aja deh diambil. Ya ngatur Allah. Gitu. Gak bisa. Yang penting kalian bisa lihat tanda-tanda dan pada saat kalian sedang memperhatikan tanda-tanda ada di dalam anugerah Allah, karunia umur kalian, pelihara. Jaga, itu tugas kalian. Nah menjaga memelihara juga atas dasar hidayah dari Allah, nggak usah khawatir. Nah, jangan kalian melemahkan diri. Itu justru hidayah. Pokoknya tugas kalian ialah satu, jangan berdamai dengan iming-iming tentang urusan lain. Jangan berdamai. Kalau kalian masih bisa, seperti contoh, kalau Bapak dulu tuh pernah mengatakan kalau kalian masih bisa menjangkau Akmaliyah, hidup masih ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, masih menjangkau, silahkan hadir. Kemudian kalian jangan manja, mentang-mentang kalian dapat password online dan bisa online, nah ada kesibukan sedikit, udahlah online aja. Nah itu. Bisa nggak sih? Bisa sih, sama saja. Tapi sangat beda kalian dengan duduk di sini. Energinya sangat beda. Nah bagaimana kalau yang online yang memang di luar kota? Itu beda lagi. Bapak hadir di antara mereka semua. Mereka saja tidak tahu. Insya Allah Bapak hadir pada mereka semua, oleh karenanya energinya sama dengan kalian di sini. Yang penting ialah tumanina, duduk yang baik dan benar. Jangan kemudian kalian saya ini kan hanya nonton TV doang. Itu tandanya kalian masih bodoh.
melihat mursyid kalian itu hanya sisi fisik, sisi lahiriah. Kemudian lagi, udahlah, Bapak juga nggak tahu ini, nggak lihat ini, udahlah ini aja, begini saja. Ya sudahlah, kalau memang kalian sampai segitu saja keimanan kalian, silakan lakukan apabila kalian tidak malu dengan Allah. Bukan berarti saya tidak tahu, nggak usah jauh-jauh, nggak usah tidak usah kalian yang lain-lain. Orang yang sekelas ngaji di Ahad pagi saja sudah mau artinya sudah berani mau berkhianat, selingkuh dari Bapak, yaitu dari amanat. Sebagai contoh, ini buku kitab Bapak berikan sebagai hadiah untuk kalian. Jangan diberikan ke yang lain dan jangan dipotokopi. Malah janji, ntar ya, diam-diam aja kita fotokopi ya, Bapak nggak tahu ini. Tuh. Ini orang yang mengucapkan begini pasti kerasa. Nah, tuh. Pasti kerasa. Dan Bapak ini mengatakan begini bukannya hoak. Hoak itu apa tuh? Demi Allah, demi Rasulullah, kalau saya mengatakan ini bohong. Ada yang semacam ini sekelas Ahad pagi. Makanya kadang-kadang ya silahkan, resikonya nanti akan ditanggung sendiri. Nah itu loh. Kan itu contoh. Kenapa? Siapapun, kan Bapak sudah memberitahukan, siapapun Ahad pagi yang mau mendapatkan kitab hadiah dari Bapak, datang dan serah terima langsung dari Bapak. Itu yang Bapak maksud. Karena apa? Ini beban dan ini ada satu titik tersendiri dan khusus. Itu contoh, ya ini contoh-contoh sederhana saja. Jadi, jadikanlah kalian yang di luar kota juga, kalau ngaji, percayalah. Insya Allah Bapak ada di antara kalian, maka duduklah yang tertib, duduklah yang tentram, agar mendapatkan karunia dan anugerah, karena sama hakikatnya dengan yang ada di sini, sama hakikatnya yang ada di Jakarta. Tertib udah, kemudian kalau yang di rumah juga jangan kemudian sambil tiduran. Ini sekarang banyak nih yang pakai celana pendek doang sambil tiduran gitu. Dianggapnya sama aja nonton pelawak gitu loh. Kan repot ini. Ini ilmu yang mengalir. Nih, itu ilmu yang mengalir. Jadi anak-anakku semuanya, anugerah umur, karunia itu manfaatkan. Jadi tanda-tandanya karunia umur ada pada diri kita yang bermanfaat, yang dicintai Allah, ialah di mana kita ada kerinduan. Kerinduan ngaji, kerinduan ibadah, kerinduan torekot, kerinduan berbagai macam kerinduan, sehingga kita tidak mau mengkhianatinya, kita tidak mau dan terus semuanya. Itu satu tanda-tanda jika ada rasa itu pada kalian, pelihara itu anugerah. Itu anugerah yang langka. Jangan sampai anugerah itu tidak ada kemudian diambil karena tidak terpelihara. Karena tadi mau berdamai dengan setan-setan nafsu yang ada pada diri kita, mengabaikan, kemudian menggampangkan. Jangan sampai wahai anak-anakku semuanya. Di sini diterangkan memburika lahu fi umrihi adraka fi yasirim minaz zamani mimminanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawairil ibadati wala talhaquhul isarah. Yani siapapun yang diberi berkah umur, diberi berkah usianya, maka dapat mencapai dalam masa yang singkat dari kurnia Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat dihitung oleh kata-kata dan tidak dapat dikejar oleh isyarat apapun. Artinya bahwa segala bentuk ibadahnya adalah mendapatkan ibadah yang istimewa di sisi Allah. Bentuk apapun, walaupun singkat sekalipun, dia tidak dapat diungkapkan, ditulis, bahkan malaikat pun tidak mampu menulis amal perbuatannya. Karena semua amal perbuatannya adalah tak terhingga dalam nilai-nilai kalau dinilai dengan pahala. Apa saja sih?
Contoh yang paling sederhana, gak usah jauh-jauh. Kalian istiqomah ngaji saja sempurna. Kalian istiqomah ngaji duduk, itu nilainya tak terhingga wahai anak-anakku semuanya. Kendati pun kalian tidur sekalipun di pengajian, itu tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Karena pada saat kalian duduk ngaji itu adalah clear semua dosa-dosa kalian itu clear, bersih. Bagaikan kalian baru lahir kembali. Itu ngaji. Nggak kebayang kalau kalian ngaji setiap dalam satu pekan itu bisa 2-3 kali, 4 kali bahkan. Nggak kebayang. Kalau berbicara kejernihan dan kebersihan. Sudah bersih kalian melakukan ibadah sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Itu nilai plus lagi. Kan istimewa banget. Kasihan kalau orang yang tidak mau ngaji. Kasihan orang yang tidak mau datang. Duduk bersama-sama dengan mursyidnya. Kasihan kan? Karena itulah keistimewaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Kalian diberikan hidayah anugerah untuk datang, duduk, ngaji. Karena ini adalah kalau dibandingkan dengan taubat, orang yang banyak dosanya kemudian dia melakukan taubat, belum tentu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dibersihkan dosa-dosanya. Kalian tanpa niat taubat, kalian hanya datang ke suatu taklim, kalian datang ke majelis, di mana di majelis itu adalah disebut majelis zikir, di mana di majelis itu disebut majelis ilmu, di mana di majelis itu ada kekasih Allah. Ada orang-orang yang dicintai Allah. Saya yakin di antara kita ada yang dicintai Allah, ada yang dikasih oleh Allah. Maka dengan adanya itu Allah melakukan, yaitu dengan memberikan semua ampunan dosa-dosanya. Sampai malaikat itu protes terhadap Allah. Ya Allah, ada yang hadir bukan karena engkau. Ada yang hadir adalah karena sesuatu, karena yang lain-lain, karena kekasih, karena suami, karena istri, karena saudara, bahkan karena yang lain-lain. Bahkan ada yang tanya juga malaikat, ya Allah, kemudian yang di parkiran itu cuma markir-markir dong, dapat juga? Dapat, nggak usah khawatir. Nanti loh. Kenapa? Karena ia juga mengabdi dan melayani. Nanti loh. Maka dapat semuanya. Yang terkait dengan masalah pengajian ini, ya terkait dengan masalah taklim ini, itu dapat semuanya. Yaitu kebersihan dan kejernihan. Itu yang diistimewakan. Oleh karenanya wahai anak-anakku semuanya, jangan kalian hilangkan atau pupus kesempatan, anugerah, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur tersebut. Karena keistimewaan sangat amat istimewa. Kalian dapat dengan selesai dengan mudah. Yang dulunya hidup di dunia anta beranta, yang dulunya adalah tidak pernah ibadah, yang dulunya lebih banyak maksiatnya. Gak usah khawatir kalau sudah duduk di taklim, kalau sudah duduk ngaji, kalau sudah duduk melakukan bersama-sama untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak usah khawatir, itu yang disebut adalah tak terbatas karunia-Nya dan diambil secara cepat, artinya ditempuh dengan secara cepat, itu bersih semuanya seperti kalian semua. Insya Allah anak-anak ruhaniaku semuanya adalah, kalau berbicara derajat, sama dengan derajatnya para arifin billah dan kekasih-kekasih Allah yang lainnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.